Yo guys, selamat datang di channel Spoiler Anime, membahas anime dari awal sampai tamat. Di video kali ini, kita akan membaca seluruh alur cerita light novel School DxD Jilid 17 part 7, sekaligus penutup dari seri Jilid 17. Oke, let's begin. Setelah menangkap Rosewise, Lucy berniat melakukan teleportasi. Tapi di sana ada Gondor yang dengan sisa tenaganya melakukan sihir anti teleportasi pada Lucy, sehingga Lucy tidak dapat melakukan teleportasi. Namun, karena hal itu, Gondor terjatuh lemas. Jadi ya, Gondor itu melawan para pengkhianat dari golongan penyihir tadi. Makanya, tenaga dia itu habis. Oke, lanjut. Jadi Lucy berniat terbang kabur dengan membawa Rosewise yang kini terikat oleh aura milik Lucy. Lalu Issei dan Rias tidak tinggal diam dan terus mengejar Lucy, hingga mereka sampai di sebuah lahan yang kosong, sangat kosong dan luas. Lucy mendarat dan membuat Rosewise terpaku di tempatnya. Di sisi lain, Issei dan Rias juga sudah bertatap muka dengan Lucy. Mereka menanyakan tentang tujuan dia melakukan ini. Ternyata dia ini siskon, guys. Kalau kalian tidak tahu apa itu siskon, jadi siskon itu sebuah penyakit di mana saudara laki-laki suka bahkan cinta sama kakak perempuannya. Jadi ya, dia itu cemburu karena kakaknya yaitu Grevia menikah dengan Sarzik. Lalu dia melihat Rosewise yang menurut dia mirip seperti kakaknya. Mungkin aura kedewasaan, lalu dedikasi setianya, dan juga rambut peraknya mirip seperti kakaknya gitulah. Jadi, Lucy ini mengatakan dia jatuh cinta pada Rosewise dan mengajaknya untuk bergabung dengan Kilop. Tapi Rosewise tetap menolak. Dan di sini Issei mengatakan dia itu sakit jiwa. Lalu Lucy bertanya, apa itu iblis? Iblis itu adalah makhluk yang hina dan kejam harusnya. Tapi saat dia melihat iblis yang lain gitu kan, bahkan Raja Iblisnya juga berbeda dari gambaran kejahatan. Bahkan Issei malah dianggap sebagai pahlawan yang baik hati. Lalu Lucy tersenyum dan mengajak Draig mengobrol. Kali ini dia menyuruh Draig untuk pindah ke armor naga miliknya, karena dia mengatakan akan menjadi tuan yang lebih baik dari Issei. Di sini Draig menolak. Ya iyalah, lu gila aja Draig, udah ngorbanin banyak hal buat Issei terus sekarang diajak gabung gitu. Ibarat kata nih, kalian ngebangun sebuah perusahaan dan perusahaan kalian itu dengan partner. Tiba-tiba ada orang asing datang dan ngajak kalian kerjasama sekaligus ngehianatin partner kalian gitu. Gimana nggak ditolak coba? Di sini Rosewise menangis dan mengatakan untuk mengalahkan dirinya dan Lucy. Ini tuh ada maksud tersirat ya. Jadi Rosewise mengatakan lebih baik mati daripada jadi bagian dari teroris. Lalu Issei mengatakan dengan keras, dia akan mengalahkan Lucy dan akan menyelamatkan Rosewise. Belenggu kecil seperti itu mah mudah baginya. Segel terkuat yang menyegel Asia dulu saja bisa dihancurkan oleh Issei, apalagi hanya tali aura. Lalu Lucy mengatakan tidak ada pilihan lain. Issei juga sama. Issei mengatakan hanya boleh ada satu kaisar naga merah. Lalu Issei melangkah maju, meninggalkan Rias di belakangnya. Sama, Lucy juga melangkah dan meninggalkan Rosewise di belakangnya. Ronde 2, pertarungan antara dua kaisar naga merah dimulai. Lalu Lucy mengeluarkan pertarungan yang memboost dirinya 20 kali dan auranya meledak-ledak sampai efeknya membuat tanah retak. Lalu dia menembakkan aura yang sangat besar ke arah Issei. Tidak tinggal diam, Issei memakai Little Zero dan terdengar suara divide hingga membuat serangan Lucy menjadi sangat kecil. Ternyata hal itu hanya pengalih perhatian. Kini Lucy sudah berada di sebelah kanan Issei dan sudah siap dengan tinjunya yang dia lapisi dengan aura. Tapi jarak di antara mereka masih cukup jauh hingga Issei mengambil kesempatan itu dan melepaskan Dragon Shoot ke arah Lucy. Dengan simpelnya, Lucy menghindar. Tapi di belakangnya sudah ada Little Zero yang memantulkan serangan Issei. Namun Lucy lihai dan terus menghindari serangan itu. Meski Dragon Shoot Issei dipantul-pantulkan seperti bola dindong.
Dan kini jarak mereka hanya beberapa langkah. Lucy langsung melesatkan tinju beraura ke arah Issei. Dan Issei menahannya memakai promosi benteng. Plus solid impact. Di sini true damage terjadi. Ya, meski tidak sesakit true damage dari Cao, namun setidaknya Issei berhasil menangkis serangan Lucy. Lalu Issei memberi bogem mentah ke arah muka Lucy yang membuatnya terpental ke belakang. Tidak hanya itu, armornya juga menjadi retak, bahkan hancur akibat pukulan Issei tadi. Di sini Lucy heran, padahal dia itu iblis tingkat tinggi dan kekuatan tinjunya adalah yang terkuat. Setidaknya jauh lebih kuat dari Issei, harusnya. Namun Issei berhasil menahan pukulan Lucy, bahkan memberi pukulan yang jauh lebih kuat daripada milik Lucy. Lalu di sekitar Issei, Little Shiro terbang berkeliling. Dan ya, di sini Little Shiro berubah menjadi warna merah. Dan dengan bantuan Rai, kini Little Shiro menjadi hybrid. Maksudnya apa? Setengah bagian tubuhnya berwarna putih dan setengah tubuhnya berwarna merah. Lalu Lucy menjadi panik dan berkata, mustahil, Issei bisa memakai kekuatan naga putih. Bahkan digabungkan dengan kekuatan naga merah lagi. Issei dengan bangga menjawab, inilah Longinus yang asli, berbeda dengan tiruan. Lalu Issei tidak banyak bicara lagi dan mengirim beberapa Little Shiro putih. Biar gampang, nggak ribet gitu. Yang putih saya panggil Little Shiro dan yang merah saya panggil Little Akai aja ya. Oke lanjut. Jadi Issei mengirim beberapa Little Shiro dan membuatnya berbaris di belakang Lucy. Sementara Little Akai berbaris di depan Lucy. Lalu Issei menembakkan Dragon Shoot. Dan saat mengenai Little Akai, Dragon Shoot dibus hingga menjadi sebesar mobil. Lalu Lucy terbang dan menghindar. Namun percuma, Little Shiro memantulkan serangan Issei dan menghantam armor Lucy, membuat armornya hancur. Tidak sampai di situ, Issei menarik semua Little dan merubahnya menjadi warna merah. Lalu dia membus puluhan kali. Seketika, seluruh area ini menjadi terang dan penuh oleh cahaya merah. Ini adalah jurus pamungkas Issei yang baru dipakai 2 kali. Mungkin ini yang ketiga gitu kan. Apa itu? Yaitu Longinus Smasher. Jurus terlarang dari Sang Kaisar Naga Merah. Di sini Lucy berusaha lari. Tapi ternyata Rosewise berhasil melepaskan aura yang mengikatnya barusan. Bukan hanya itu, dia mengendalikan tali aura itu dan mengikatkannya ke tubuh Lucy. Tentu saja agar Lucy tidak kabur. Dan terdengar suara dari perut Issei, Longinus Smasher. Seketika laser merah Crimson bergerak dengan kecepatan mungkin lebih cepat daripada kecepatan cahaya ke arah Lucy. Dan saat aura itu menghilang, yang tersisa hanyalah Lucy dengan rambut perak yang sekarang terjatuh ke tanah secara perlahan. Armornya hancur total dan tubuh Lucy kini berlumuran darah. Di sini Lucy menatap langit yang seharusnya berwarna ungu gitu kan. Tapi sekarang malah berwarna merah. Lalu dia mengatakan, apa kakak menyukai Crimson sampai seperti ini? Sampai akhir dia itu terus aja terikat dengan penyakit siskonnya ini gitu kan. Beberapa jam pun berlalu. Kini mereka kembali ke kota dan Lucy diserahkan kepada pihak yang berwenang. Di sisi lain, Walbruga, Azidahaka, dan semua antagonis lain mundur dari medan pertempuran. Lalu Issei melihat Saji dan Saira Org yang sangat kelelahan, dan para ayah sudah dilarikan ke rumah sakit. Lalu Saji juga pingsan dalam senyuman saat melepaskan balance break miliknya. Ya, dia itu sudah menjadi lelaki sejati lah saat melawan Grendel. Wajar baginya untuk beristirahat dengan tenang sekarang. Di sini Issei menghela napas lega di sebuah kursi panjang. Di sampingnya ada pacar tercintanya, yaitu Rias Gremory. Dan ya, Rias berencana untuk mengadakan liburan bagi keluarga Gremory. Karena mereka sudah bertarung tanpa henti sejak kasus di Romania. Tujuan mereka adalah surga. Aneh memang, iblis pergi ke surga gitu kan. Ya, kita tidak perlu membahas sesuatu yang masuk akal. Ini hanya cerita fiktif, di mana seseorang bisa bertambah kuat karena nyentil tete. Di sisi lain, Xenovia datang ke arah mereka berdua. Tiba-tiba dia mengatakan ingin menjadi ketua OSIS. Ya, kan kelas 3 akan segera lulus, jadi wajar untuk mengadakan pemilihan ketua baru. Dan klub penelitian gaib juga akan membutuhkan ketua baru.
Dan ya, Xenovia sepertinya lumayan cocok jadi ketua OSIS. Toh dia itu pinter kan, dan rajin lagi. Lalu, beberapa jam kemudian, Issei berduaan bersama Rosewise mengantar kepergian Gondor. Nggak berduaan juga sih, di sini banyak anak-anak kecil di samping mereka. Di sini, Gondor berkata dengan bangga pada Rosewise bahwa dirinya sangat mengagumi Rosewise dan mengatakan pada Issei untuk menjaga baik-baik cucunya itu. Dia bisa tenang jika pacarnya ada di samping Rosewise. Lalu, setelah mengatakan itu, Gondor menghilang memakai sihir teleportasi. Di sini, wajah Rosewise memerah dan mengatakan terima kasih telah menyelamatkannya pada Issei. Dan ya, Issei berkata, dia pasti dengan senang hati menyelamatkan Rosewise. Lalu, mereka mengadakan janji untuk berbelanja ke toko swalayan lain kali. Dan tujuan mereka kali ini adalah toko 200 yen. Lalu, beberapa menit kemudian, Issei dan Rias berduaan. Mereka menikmati masa-masa tenang ini bersama dan mengobrol untuk waktu yang cukup lama dan berkata sangat mencintai Rias. Begitupun Rias sangat mencintai Issei. Dan begitulah hari ini berakhir. Meski tanpa sadar, mereka itu sedang diperhatikan oleh Sona yang tiba-tiba datang menghampiri mereka. High School DxD Jilid 17 ditutup dengan Lucy yang mengobrol dengan Sarzik. Dia bertanya tentang apa itu iblis, dan Sarzik menjawab, iblis adalah makhluk yang memiliki kejahatan, kebaikan, dan semua sifat lainnya. Tidak berbeda dengan manusia. Tamat. Oke, thanks for watching and titik. Bye-bye.